liquid semi solid sudah ya? Sudah, Halo? Pak. Sediaan liquid semi solid seperti suspensi, emulsi ya. Kemudian yang sediaan farmasi yang diberikan secara topikal ya, seperti krim, salep ya, lotion ya. Nah, itu pemberiannya secara topikal namanya ya. Dioleskan pada permukaan tubuh ya. Nah, pada permukaan tubuh. Kemudian ada juga yang diberikan secara peroral ya. Contohnya suspensi oral misalnya ya. Suspensi oral amoksisilin, suspensi kering amoksisilin direkonstitusi atau disuspensikan dengan Aquades ya, kemudian ada sendok takarnya, kemudian dimasukkan ke dalam rongga mulut dan masuk ke dalam lambung, masuk ke dalam usus, kemudian nanti di lambung dan di usus di absorpsi ya, melewati membran lipid saluran pencernaan kita dan baru masuk ke dalam darah dan terjadi proses metabolisme. Kalau obatnya di metabolisme di hati, kemudian didistribusikan ya, distribusi, kemudian dieliminasi ya, nanti dia ketemu sama reseptor. Kalau pada sediaan parenteral ya, itu pemberiannya dengan cara merobek atau menusuk kulit atau selaput lendir dengan menggunakan alat tertentu ya. Dalam hal ini menggunakan jarum suntik ya, jarum suntik di par enteral, jadi di luar. Pengecualian dari enteral itu kan usus ya, usus. Nah, di luar, jadi di luar selain dari penggunaan secara peroral ya. Jadi sediaan parenteral itu sediaan farmasi yang digunakan pada tubuh dengan cara merobek atau menusuk kulit atau selaput lendir dengan menggunakan alat tertentu ya. Itu definisi umumnya. Sedangkan menurut Farmakopedia Indonesia, sediaan parenteral atau sediaan injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu. Itu yang Pak bilang tadi, yang serbuk yang disuspensikan atau direkonstitusi. Jadi injeksi kering namanya ya. Jadi disuspensikan atau dilarutkan lebih dahulu sebelum digunakan ya. Yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir ya. Nah, itu. Jadi tujuan dari pemberian sediaan parenteral ini itu adalah untuk mencapai atau mendapatkan efek terapeutik yang lebih cepat ya. Jadi kalau kita masukkan obat tersebut langsung ke dalam tubuh ya, melalui jaringan, kemudian ada yang langsung ke intravena, ada yang langsung ke dalam otot muskular ya, intramuskular ya, atau subkutan di bawah kulit ya, itu obat akan cepat langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Jadi dia tidak melewati metabolisme di hati ya, tidak melalui proses absorpsi di dalam saluran pencernaan ya. Nah, itu tujuan untuk mendapatkan efek terapeutik yang cepat ya, yang cepat. Ini penting dalam keadaan-keadaan yang emergency, yang darurat gitu ya. Itu sejarahnya pertama. Kemudian pemberian obat secara parenteral ini itu menjadi pilihan untuk obat-obat yang absorpsinya di dalam saluran pencernaan
sangat jelek, sangat jelek sekali. Kenapa? Karena obat tersebut di dalam saluran pencernaan tidak stabil, ya. Di dalam saluran pencernaan kita ada cairan yang pH-nya bervariasi, mulai dari lambung, ya, pH-nya mendekati asam, dan sampai ke usus halus, ya, yang pH-nya mendekati 7. Nah, ada obat-obat tertentu, ya, yang kalau diberikan secara oral, per oral, di dalam saluran pencernaan tersebut obatnya tidak stabil, terurai sehingga absorpsinya jelek, ya, absorpsinya tidak sempurna, ya. Juga di dalam saluran pencernaan kita itu ada enzim juga, ya, banyak enzimnya, ya, ada pepsin, bisa menguraikan protein, ya. Jadi kalau obat-obat yang ada turunan polipeptida itu tidak cocok, ya, sehingga lebih tepatnya diberikan dengan cara injeksi, ya. Itu. Kalau kita perhatikan, ini ada rute pemberian obat suntik yang 1 sampai 4 ini itu disebut dengan rute pemberian yang utama, ya. Rute pemberian utama, ya. Yang pertama intramuskular, ya. Jadi pada otot, intramuskular pada otot, ya. Kemudian jadi dia melewati epidermis pada kulit kita, dermis, ya, subkutan, ya, jaringan adipose, kemudian ada otot dan pembuluh darah, ya. Ini diberikan intramuskular, ini rute pemberian yang paling banyak, ini 1, 2, 3, dan 4 ini, intravena, intramuskular, subkutan, dan intradermal, ya. Nah, kalau ada yang sudah pernah divaksin, di mana kita kalau yang IM ini di mana diberikan biasanya pada tubuh kita? Di mana? Cindy Mainia Azahra. Di mana diberikan? Pada yang sudah pernah vaksin di sini kita, ya, di lengan kita, ya. Intramuskular, ya. Pak. Ya, intramuskular, ya, intramuskular. Ini intramuskular. Kemudian intravena, ya, intravena. Jadi intravena ini langsung masuk ke dalam sirkulasi darah atau sirkulasi sistemik, sehingga ketersediaan hayati dari obat-obat yang diberikan secara intravena itu 100%. Kemudian subkutan di bawah kulit, ya, subkutan. Kemudian ada namanya lagi intradermal, di bawah lapisan epidermis, ya, bawah lapisan epidermis. Ini yang rute yang 4 ini yang paling banyak digunakan, ya, untuk sediaan parenteral, ya. Tentunya masih banyak lagi rute-rute lain, tapi tidak terlalu banyak, ya. Ada intraperitoneal, ada intraarteri, ada intratekal, ya, dan lain-lain. Tolong nanti saudara, saya akan kasih tugas, ya, rute-rute pemberian sediaan parenteral, ya, yang lainnya, ya. Intrakardiak juga ada, langsung dimasukkan ke dalam otot jantung, ya. Kemudian kalau kita lihat yang intravena, jenis pemakaian secara intravena, ini juga ada 2, intravena yang volume kecil dan intravena yang volume besar, infus, ya, volume besar. Pada infus ini juga kita bagi 2, ada yang
infusnya diberikan dalam jumlah besar, ya, yang kalau kita lihat ada saudara atau mungkin pengalaman kalian sendiri yang sakit, ya, itu pakai tabung atau pakai kantong infus gitu ya, itu diberikan secara perlahan-lahan dalam jumlah yang besar, bisa jadi berhari-hari, ya, tergantung tingkat keparahan atau kegawatan penyakitnya. Pemberian cairan infus ini secara perlahan-lahan, ya, dengan kecepatan konstan. Di dalam larutan infus yang continuous infus ini bisa ditambahkan obat-obat tertentu. Itu yang disebut dengan intravena admixture, pencampuran intravena, ya. Ditambahkan obat tertentu sehingga nanti dari larutan infus itu obat juga bisa masuk ke dalam tubuh kita, ya. Kemudian ada lagi yang namanya intermittent infusion, ya, intermittent infusion. Ini volume dari larutan infus ini relatif lebih sedikit dan waktu pemberiannya lebih pendek, ya. Jadi ada interval waktunya. Contoh, kalau yang continuous infus ini NaCl, ya, glukosa, ya, larutan ringer laktat untuk mengatasi dehidrasi, ya, pada pasien-pasien yang mungkin habis operasi atau pendarahan, ya. Ini biasanya diberi larutan infus ringer laktat ini. Sedangkan untuk intermittent infusion, contohnya 1 gram ampicillin dalam 50 ml NaCl 0,9%. Kita berikan secara perlahan-lahan 15-20 menit setiap waktu 6 jam. Ini disebut dengan intermittent infusion, ya. Intermittent infusion. Ini untuk mereview ingatan kalian, ya. Ini cara pemberian larutan intravena, ya. Ini kantong infusnya. Kemudian di sini untuk mengatur sini, ya, untuk mengatur kecepatan pemberiannya. Ini pada pasien, ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini contohnya pada larutan infus yang continuous ini juga bisa kita tambahkan lagi larutan infus lain untuk terjadi pencampuran antara yang larutan infus yang satu dengan yang kedua ini, ya. Jadi kita bisa tambahkan pada selang infusnya ini suatu cabang, ya. Ini yang disebut dengan PG Bags container, ya. Nah, di sini nanti, tapi syaratnya antara larutan yang A dan yang B ini tidak terjadi kompatibilitas, ya, inkompatibilitas atau ketidaktercampuran yang menyebabkan pengendapan atau terjadinya perubahan warna. Ini memang harus dicek betul sama farmasis atau apoteker yang di rumah sakit, ya. Apakah larutan A dengan larutan B ini tidak terjadi ketidaktercampuran atau incompatibility, ya. Kalau terjadi ketidaktercampuran obat, ini bisa terjadi reaksi kimia antara larutan A dan larutan B ini mengendap, ya, misalnya, atau ada endapan-endapan halus, ya. Itu sangat fatal sekali bagi pasien karena bisa nanti menyumbat pembuluh darah atau terjadi emboli nantinya, ya. Itu yang disebut dengan malpraktek di rumah sakit. Oke. Kemudian kita masuk ke kapan, ya,
indikasi kapan kita harus memberikan penyuntikan secara intravena ini, ya. Nah, yang pertama adalah menjamin penyampaian obat secara cepat, ya. Bila terjadi keadaan shock, ya, keadaan shock anafilaktik, maka harus cepat pemberian obatnya. Kemudian kita bisa memberikan penyuntikan secara intravena itu untuk menyeimbangkan elektrolit atau cairan tubuh dengan cepat. Jadi, kalau dalam hal keadaan terjadinya dehidrasi, ya, ini penting sekali. Kemudian yang ketiga, untuk mencapai efek farmakologis yang cepat, ya, khususnya dalam keadaan emergensi, ya, misalnya kecelakaan gitu, ya, atau pendarahan setelah melahirkan, ya. Nah, ini penting sekali. Atau terjadi keadaan hipersensitif, ya, atau shock anafilaktik, ya. Nah, ini penting cepat diberikan obat secara intravena, karena biasanya obat secara intravena itu memiliki ketersediaan hayati 100% dan efeknya juga langsung cepat masuk ke dalam aliran darah. Kemudian untuk pengobatan penyakit yang serius, yang kelima untuk pemberian makanan secara kontinu. Ini untuk pasien-pasien geriatri atau pasien yang tidak sadarkan diri, tidak bisa lagi ada respek menelannya, ya, ada respek menelannya, maka pemberian makanan secara intravena, ya, secara kontinu itu sangat penting sekali. Itu yang disebut dengan total parenteral nutrition. Total parenteral nutrition. Oke, sekarang kita masuk sedikit dengan sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Saya akan kasih kalian tugas, ya. Ini nanti kita lanjutkan minggu depan, ya. Saya akan kasih tugas. Coba dicatat. Yang pertama, coba dicari dari literatur, ya, dari buku-buku textbook, ya, rute-rute pemberian obat secara parenteral yang lainnya, ya. Nah, termasuk yang 4 tadi, yang lainnya apa, ya. Oke. Nanti bisa kalian upload di e-learning, bisa diupload. Kalau disediakan. Apa? Kalau ada disediakan tempatnya bisa, Pak. Ya. Oke. Nanti coba saya inikan dulu e-learningnya, ya. Oke. Semuanya sudah punya akun e-learning kan, ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baiklah. Itu tugas untuk minggu depan, ya. Untuk hari ini kuliah perdana dan pengenalan pengantar dan CPMK kita cukupkan sampai di sini, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan karena hari sudah jam 12. Mungkin saudara juga sudah mau istirahat, ya. Oke, itu saja. Ya, silakan. Untuk absen sama bahan ajar belum ada di Island, Pak. Belum ada ketemu? Belum. Oke. Bapak upload, Pak. Ya. Oke, nanti. Gimana? Untuk absennya juga, Pak, kan hari ini. Ya. Oke. Coba saya ini kan, ya. Tapi kalau untuk absen manual, kamu ini aja dulu, ya, Ilham, ya. Kamu ambil screenshotnya, ya. Oke, Pak. Oke, mungkin itu saja, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tunggu SS dulu.